Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita diberikan rahmat dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Muhammad Agung Yahya Setiadi dan rekan saya Siva Silviani. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan menerangkan tentang manajemen pemasaran. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Siva Silviani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siva Silviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin pengertian pasar dan juga pemasaran, jenis-jenis pasar, serta konsep pemasaran. Baik, langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu mengenai pengertian pasar dan juga pemasaran. Pasar sendiri merupakan tempat bertemunya antara penjual dan juga pembeli untuk melakukan jual beli barang dan juga jasa, di mana di pasar pembeli maupun penjual kemudian melakukan transaksi. Transaksi pasar itu dapat melibatkan pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, modal, hingga informasi, yang dimana barang-barang itu berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Kemudian yang kedua adalah pemasaran. Pemasaran merupakan suatu sistem kegiatan bisnis secara total yang dirancang sedemikian rupa untuk merencanakan jenis barang yang dijual, menetapkan harga, promosi, dan juga mendistribusikan barang-barang, yang dimana tujuannya adalah tentunya untuk memaksimalkan keuntungan dengan melibatkan strategi penjualan. Poin yang kedua adalah jenis-jenis pasar, yang dimana jenis-jenis pasar itu dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan barang yang diperjualbelikan itu ada pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi, yang dimana pasar barang konsumsi itu pasar yang menjual atau menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, misalnya adalah makanan, minuman, ataupun pakaian, yang dimana contohnya adalah pasar sembako. Kemudian pasar produksi, yang dimana pasar ini merupakan pasar yang memperjualbelikan barang faktor-faktor produksi, seperti bahan baku industri, tenaga kerja, mesin, dan peralatan lain yang digunakan untuk memproduksi barang lain. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan luasnya kegiatan atau distribusi, yaitu pasar lokal, pasar daerah, nasional, dan juga pasar internasional, yang dimana pasar lokal itu adalah pasar yang memperjualbelikan barang kebutuhan konsumen yang bertempat tinggal di sekitar pasar, dan barangnya itu biasanya diperjualbelikan hasil dari budidaya masyarakat sekitar. Kemudian pasar daerah itu yaitu pasar wilayah, yang dimana letaknya biasanya adalah di ibu kota, kabupaten, pusat kota, ataupun ibu kota provinsi. Kemudian yang ketiga adalah pasar nasional. Pasar nasional itu pasar yang memperjualbelikan barang kebutuhan konsumen untuk satu negara atau tingkat nasional. Dan yang terakhir adalah pasar internasional, yang dimana suatu negara itu tidak terlepas dari perdagangan internasional. Pedagang tersebut menuntut adanya tempat khusus yang mempertemukan para penjual dan juga pembeli dari berbagai negara. Tempat khusus tersebutlah yang disebut dengan pasar internasional. Kemudian yang ketiga, berdasarkan ketersediaan barang, yaitu pasar konkret dan juga pasar abstrak, di mana pasar konkret ini adalah pasar dengan barang yang diperjualbelikannya itu ada di tempat dan bisa langsung dibawa oleh pembeli, yang dimana contohnya adalah pasar tradisional, pasar ikan, elektronik, dan juga swalayan. Kemudian pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang dimana barang yang diperjualbelikannya itu tidak ada di tempat. Contohnya adalah pasar modal, pasar tenaga kerja, dan pasar komoditi. Kemudian berdasarkan waktu, yaitu ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan juga tahunan, yang dimana pasar harian itu pasar yang diadakan sehari-hari sesuai dengan namanya. Contohnya adalah pasar tradisional dan juga swalayan. Kemudian pasar mingguan, yang dimana pasar ini itu ditemukan aktivitasnya setiap minggu. Contohnya adalah pasar Senin, pasar Rabu, dan juga pasar Minggu. Kemudian pasar bulanan, sesuai dengan namanya ya, sebulan sekali gitu, yang dimana pasar ini itu beroperasi sebulan sekali. Biasanya para pedagang itu menjual barang-barang tertentu seperti hewan, kerajinan, dan juga perlengkapan produksi. Kemudian yang terakhir adalah pasar tahunan, yang diadakannya 1 tahun sekali. Kemudian yang kelima itu berdasarkan struktur pasar, yaitu ada pasar sempurna dan juga pasar tidak sempurna. Pasar sempurna ini cirinya adalah pembeli dan juga penjual bebas berinteraksi untuk membeli atau menjual barang kepada
variasi apapun, dan barang yang diperjualbelikannya itu bersifat homogen, yang berarti barang-barang tersebut dapat saling mengganti satu dengan yang lain. Kemudian pasar tidak sempurna, yang dimana cirinya adalah pembeli dan juga penjual tidak mengetahui keadaan pasar dengan baik. Kemudian pembeli dan penjual itu tidak bebas berinteraksi. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan sifat pembentukan harga, yaitu ada pasar persaingan, pasar monopoli, duopoli, oligopoli, pasar monopsoni, pasar duopsoni, dan juga oligopsoni, yang dimana pasar persaingan ini adalah pasar yang pembentukan harganya itu dilakukan oleh persaingan antara permintaan dan juga penawaran. Kemudian pasar monopoli ini pasar yang pembentukan harganya itu dilakukan oleh satu kelompok. Contohnya adalah pembentukan tarif listrik yang ditentukan oleh PLN. Kemudian pasar duopoli ini pasar yang pembentukan harganya itu ditentukan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok yang menguasai penawaran atau penjualan. Kemudian pasar oligopoli ini adalah pasar yang pembentukan harganya ditentukan oleh beberapa orang atau kelompok yang menguasai penawaran atau penjualan. Kemudian pasar monopsoni ini pasar yang pembentukan harganya ditentukan oleh satu orang atau satu kelompok pembeli. Kemudian pasar duopsoni ini pasar yang pembentukan harganya ditentukan oleh dua orang atau dua kelompok pembeli yang menguasai pembelian. Kemudian yang terakhir adalah pasar oligopsoni merupakan pasar yang pembentukan harganya ditentukan oleh beberapa orang atau beberapa kelompok yang menguasai permintaan atau pembelian. Poin yang terakhir adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini pertama adalah memusatkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan konsumen, yang dimana mereka itu akan memahami apa yang menjadi kebutuhan dan juga keinginan konsumen, serta menjalankan strategi pemasaran sesuai dengan riset pasar, mulai dari konsep produksi hingga penjualan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan menetapkan apa yang dikehendaki oleh konsumen, kemudian berusaha memproduksi produk tersebut dan menyampaikannya secara tepat kepada konsumen, yang artinya perusahaan itu akan memenuhi atau mencapai tujuan perusahaan dan berusaha untuk memberikan kepuasan semaksimal mungkin kepada para pelanggannya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen berorientasi pada usaha memuaskan kebutuhan dan juga keinginan konsumen. Perusahaan yang menggunakan konsep ini itu mempercayai bahwa dengan berfokus pada kebutuhan dan juga keinginan target market, maka perusahaan itu dapat memberikan nilai yang lebih baik daripada para pesaingnya. Dan juga mereka berpendapat bahwa perusahaan itu bisa menjadi sukses dengan kepuasan dari para pelanggan mereka. Kemudian yang terakhir adalah perencanaan berorientasi pada jangka panjang. Perencanaan yang matang berorientasi pada loyalitas dalam konsep pemasaran, sehingga menghasilkan stabilitas merek jangka panjang. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang bauran pemasaran dan pendekatan pemasaran yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, apakah kalian sudah tahu bauran pemasaran itu apa? Nah, teman-teman, bauran pemasaran ini juga biasanya disebut sebagai marketing mix. Nah, perlu diketahui bahwasannya marketing mix ini merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam kemajuan sebuah perusahaan. Nah, jadi bagi kalian yang akan atau ingin terjun ke dunia perusahaan, kalian hendaknya harus memahami bauran pemasaran ini. Karena menurut saya, marketing mix ini adalah landasan atau tumpuan dari teori basic tentang pemasaran. Nah, apa sih bauran pemasaran itu? Nah, bauran pemasaran menurut para ahli. Menurut Bu Hari Alma, bauran pemasaran yaitu strategi mencampur kegiatan marketing agar memiliki kombinasi yang sempurna dan hasil yang memuaskan. Menurut Jedal dan Britney, bauran pemasaran adalah elemen-elemen organisasi perusahaan yang dapat dikontrol oleh perusahaan. Nah, lalu menurut Cottrell dan Armstrong, marketing mix adalah beberapa perangkat pemasaran yang digabungkan untuk menghasilkan respon yang diinginkan pasar sasaran.
dapat ditarik kesimpulan dari pengertian para ahli tadi bahwasannya bauran pemasaran adalah alat pemasar yang berada dalam suatu perusahaan di mana dapat dikendalikan oleh perusahaan agar memengaruhi sasaran pemasaran tersebut. Nah, selanjutnya di dalam bauran pemasaran ada juga sebuah istilah yang dinamakan 4P. 4P tersebut diantaranya adalah produk, price, place, and promotion, atau produk, harga, tempat, dan promosi. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah produk. Kalian pasti sudah tahu dan sering menggunakan sebuah produk. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya produk adalah segala hal yang ditawarkan di dalam pasar yang dimiliki, dipakai, maupun dikonsumsi. Lalu akan terciptanya sebuah kepuasan serta terpenuhnya sebuah kebutuhan masyarakat. Nah, wujud produk dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama ada yang berwujud dan yang tidak berwujud. Yang berwujud ini disebut sebagai barang dan yang tidak berwujud ini disebut sebagai jasa. Nah, jasa ini adalah sebuah aktivitas yang bermanfaat bagi para target pasar. Nah, lalu ada karakteristik produk. Di antaranya memiliki manfaat yang dicari oleh konsumen, memiliki desain, atribut, dan kemasan branding. Lalu sebuah produk harus disempurnakan dari waktu ke waktu. Nah, lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh para calon kewirausahaan mengenai produk. Yang pertama adalah apa yang diinginkan konsumen dari layanan produk. Yang kedua adalah apakah konsumen bisa menggunakan sebuah produk. Yang ketiga adalah hal apa yang harus dimiliki produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat adalah apakah pemasar membuat hal yang tidak penting atau tidak dibutuhkan oleh konsumen. Yang kelima adalah apakah produk tersebut memiliki nama. Yang keenam adalah apakah produk itu memiliki nama yang dapat diingat. Lalu apa perbedaan produk kita dengan produk pesaing? Yang terakhir adalah apakah konsepnya sudah matang. Nah, semua pertanyaan ini harus bisa terjawab oleh para calon wirausahawan. P yang kedua adalah harga atau price. Nah, kalian pasti tahu kan apa itu harga? Nah, harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan. Hal perihal penetapan harga ini sangat penting bagi perusahaan karena semua keputusan yang berhubungan dengan harga biasanya pasti akan mempengaruhi segala aspek dari perusahaan tersebut. Nah, harga juga termasuk sebagai takaran perbandingan antara pengorbanan dan manfaat. Nah, lalu ada pendekatan penetapan harga. Nah, biasanya para produsen ini mempatokkan harga berdasarkan dari ketiga faktor ini. Yang pertama adalah berdasarkan biaya, yang kedua adalah berdasarkan nilai, dan yang ketiga adalah berdasarkan persaingan. Nah, berdasarkan biaya maksudnya adalah diukur modalnya. Kalau berdasarkan nilai diukur dari seberapa nilai dari produk tersebut. Nah, kalau berdasarkan persaingan yaitu para produsen biasanya melihat harga dari kompetitor lain. Nah, lalu ada fungsi-fungsi harga, diantaranya adalah acuan nilai jual, patokan proses jual beli, lalu sebagai penentu keuntungan, dan sebagai acuan nilai beli, dan sebagai penentu pembelian dari para konsumen. Nah, lalu ada pula jenis-jenis harga, diantaranya harga yang subjektif, objektif, pokok, dan harga jual. Nah, harga subjektif bisa dilihat dari katanya ya, subjektif berarti harga yang dipatok oleh satu orang, baik itu penjual ataupun pembeli. Lalu yang kedua adalah harga objektif. Nah,
Harga objektif ini adalah harga yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli. Lalu yang ketiga adalah harga pokok. Nah, harga pokok ini adalah harga asli produk sebelum mendapatkan atau menghitung sebuah keuntungan. Lalu ada harga jual. Nah, harga jual ini adalah harga yang fix ya. Harga yang sudah dihitung keuntungannya, berapa modalnya. Nah, seperti itu. Nah, ada pula pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para calon wirausahawan mengenai harga. Yang pertama adalah berapa biaya untuk menghasilkan sebuah produk. Yang kedua adalah apakah dengan adanya penurunan harga bisa mempengaruhi keefektifan pemasaran. Dan yang ketiga adalah bisakah menyesuaikan harga produk dengan harga pesaing. Nah, untuk P yang ketiga yaitu place atau tempat. Tempat merupakan lokasi di mana kita akan melakukan proses jual beli. Nah, kalian harus bisa memperhatikan lokasi yang strategis, lokasi yang bisa dijangkau oleh para konsumen. Nah, lalu ada pula cara memilih tempat pemasaran yang baik. Yang pertama adalah memperhatikan penduduk yang tinggal di area lokasi. Yang kedua adalah memperhatikan pendapatan masyarakat di area lokasi. Yang ketiga, menyesuaikan dengan modal. Yang keempat adalah melihat persaingan di lokasi sekitar. Dan yang terakhir adalah memperhatikan akses menuju tempat usaha. Nah, misalkan kita mau membuka kedai kopi ya. Terus yang pertama yang harus kita lakukan adalah memperhatikan penduduk yang tinggal di area lokasi. Lihat kondisinya strategis gak? Misalkan masa iya kita membuat kedai kopi di sebuah dataran tinggi yang minim penduduk kan tidak akan terkondisikan. Dan pertanyaan mengenai tempat untuk para wirausahawan diantaranya adalah apakah lokasi penjualan sudah strategis dan apakah konsumen bisa mengakses lokasi tersebut dengan mudah. Nah, untuk P yang terakhir yaitu promosi. Promosi merupakan kegiatan memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Bisa menggunakan media cetak, media massa, televisi, radio, billboard, atau internet, ataupun yang lain-lain. Nah, lalu promosi juga memiliki beberapa komponen. Di antaranya adalah periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan event sponsorship. Nah, promosi amat sangat berpengaruh penting dalam sebuah pemasaran. Nah, berikut manfaat-manfaat strategi promosi. Yang pertama adalah meningkatkan brand awareness. Nah, jadi dengan adanya promosi, para konsumen akan lebih mengenal dengan produk yang kita kenalkan. Lalu yang kedua adalah membantu menyegmentasikan audiens. Lalu ada pertanyaan tentang promosi untuk para wirausahawan diantaranya, di mana dan kapan waktu terbaik untuk mempromosikan produk, seberapa luas jangkauan audiens kalian dalam mempromosikan produk, dan yang ketiga adalah bagaimana para pesaing kalian melakukan promosi produk. Nah, ya di tahun 2021 ini kita bisa memanfaatkan berbagai media sosial sebagai potensi untuk mempromosikan produk kita. Seperti kita bisa mengendorse para selebgram atau influencer, ataupun paid promote yang sedang tren di kalangan tahun 2021 ini. Nah, lalu ada pendekatan pemasaran. Metode penentuan penilaian dan pendekatan pemasaran untuk penilaian barang produksi berdasarkan harga jual pada barang pasar. Nah, pendekatan pemasaran diantaranya adalah institutional approach, commodity approach, managerial approach, dan system approach. Institutional approach ini diantaranya adalah pemasok yang menyediakan bahan-bahan produk, para produsen, lalu produsen yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi, lalu
perantara pedagang yang mencakup pedagang besar ataupun pengecer, lalu pengusaha saing, lalu perantara agen, serta pembelian akhir. Lalu ada commodity approach. Nah, commodity approach ini biasanya disebut sebagai pendekatan organisasi industri. Commodity approach ini merupakan suatu pendekatan pada pemasaran yang melibatkan tentang pemindahan barang dari titik produksi ke konsumen produksi. Nah, lalu ada managerial approach. Nah, managerial approach ini adalah pendekatan yang berpusat kepada pendapatan manajemen pengusaha dalam mengambil keputusan yang benar dan pemasaran yang tepat. Nah, yang terakhir adalah system approach. Nah, system approach ini adalah pendekatan yang berpusat pada keseluruhan sistem yang digunakan, seperti unsur-unsur yang melibatkan dalam pemasaran, pemasar barang ataupun jasa. Lalu, pencipta ide ataupun faktor lingkungan yang berpengaruh pada ruang lingkup pemasaran. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk sesi tanya jawab akan dilaksanakan secara live via Zoom yang sudah Ibu Betanika persilahkan.